Gini kan 1 minggu kemarin saya kan sudah ngomong sama Bu Anis. Iya. Kalau di tugas guru penggerak itu saya ada tugas melakukan supervisi akademik, yang mana supervisi akademik ini nanti akan saya observasi di kelas Bu Anis. Dan alhamdulillah Bu Anis juga sudah bersedia ya Bu ya. Iya Bu, karena saya ingin menambah pengalaman saya dan juga kompetensi saya dalam menerapkan pembelajaran dengan baik di kelas. Ya, jadi nanti kita tukar pengalaman saja ya Bu ya. Selain penemuan tugas guru penggerak ini, nanti ketika saya observasi di kelas Bu Anis, saya juga mungkin ada yang sesuatu yang menarik atau yang baik akan saya contoh gitu ya Bu ya. Jadi tukar pengalaman, berbagi pengalaman. Nah, ini Bu Anis, nanti di supervisi akademik itu nanti ada 3 tahap yang kita lalui. Yang pertama adalah tahap pra-observasi. Jadi kita melakukan diskusi yang ngobrol santai lah untuk persiapan observasi di tahap kedua. Tahap kedua adalah tahap observasi. Nanti saya akan masuk di kelas Bu Anis dan melihat pembelajaran Bu Anis. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah tahap pasca observasi, yang mana tahap pasca observasi itu nanti kita juga diskusi. Kita adakah kekurangan atau apa ya yang harus yang mungkin yang harus ditingkatkan lagi atau bagaimana, nanti kita diskusi. Tapi di pasca observasi itu nanti saya didampingi oleh pengajar praktek di pendampingan kelima. Jadi sebelum di pasca mungkin tahap yang kita lalui adalah pasca observasi dan observasi ya Bu ya. Ya, gini, dan siang hari ini adalah tahap kita yang pertama di tahap pra observasi. Sudah siap, mungkin saya akan bertanya tentang persiapan observasi ya. Terima kasih ya Mbak Nis ya. Kira-kira Mbak Nis nih besok yang akan bersiapkan itu apa saja untuk observasi besok? Iya Bu, tentunya sebelum pelaksanaan observasi saya menyiapkan yang pertama itu rencana pelaksanaan pembelajaran, dan selanjutnya saya juga menyiapkan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan tentunya saya juga akan menyiapkan asesmen penilaian anak. Ya baik, berarti yang disiapkan untuk observasi besok itu adalah pastinya perangkat pembelajaran rencana pelaksanaan ya Bu ya, kemudian metode yang akan digunakan dan media yang disediakan untuk pembelajaran kepada murid, terus tentunya juga penilaian ya Bu ya, asesmen perkembangan. Oke, sungguh luar biasa sekali ya Bu ya. Dan kalau boleh saya tahu Bu, besok itu materinya apa? Topiknya Bu? Saya mengambil topik Bu, sumber kehidupan, dan subtopiknya itu adalah air. Ya. Jadi topik untuk besok itu adalah sumber kehidupan, subtopiknya ada air ya Bu ya. Dimana saya akan menyiapkan ragam ibu anak, yang mana mereka nanti bisa memilih kegiatan sesuai dengan minat mereka. Ya bagus Bu. Jadi menyiapkan beberapa ragam lain agar anak itu bisa memilih. Biar mereka tidak bosan. Biar semangat juga mungkin ya Bu ya betul untuk melaksanakan pembelajaran. Ya, sangat luar biasa sekali Bu ya. Itu tadi materinya. Sekarang untuk kegiatannya sendiri atau ragamnya sendiri yang Ibu akan persiapkan apa saja besok? Itu yang pertama percobaan menggunakan warna Ya. Dan yang kedua nanti adalah bermain kartu blok membentuk kata air. Tapi itu nanti ada juga yang langsung menulis anaknya. Dan yang terakhir itu adalah menggambar dan mewarnai air hujan. Itu bagi anak yang itu saya siapkan bagi anak yang suka pada kegiatan seni. Jadi kegiatan atau ragam main yang disiapkan untuk anak-anak memilih itu tadi adalah percobaan pembuatan warna ya dari air itu pastinya ya Bu ya. Kemudian ada yang menulis
atau bermain huruf itu ya, literasi mungkin ya Bu ya, anak-anak yang suka literasi, juga anak-anak yang suka seni berkreasi, bisa menggambar dan mewarnai tadi ya. Dari kegiatan yang sudah disiapkan atau dari rencana yang Ibu sudah siapkan itu tujuannya itu apa? Tujuan pembelajarannya itu? Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama itu anak dapat mengenal dan menyampaikan manfaat air melalui berbagai kegiatan. Ya. Dan yang kedua, dengan berbagai ragam kegiatan yang saya siapkan, anak dapat menunjukkan minat pada kegiatan lain. Terus yang ketiga, dengan saya memberikan kegiatan bermain kartu huruf atau menulis, itu anak dapat menunjukkan kemampuan literasinya. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai anak itu anak dapat mengenal juga menyampaikan pengertian ya, pengertian daripada air melalui berbagai kegiatan atau karya ya. Kemudian juga menunjukkan pada kegiatan main ya, menunjukkan minatnya dalam kegiatan main. Juga anak dapat menunjukkan kemampuan literasi dengan tadi bermain huruf dan tadi menulis ya Bu ya. Iya. Tapi itu tadi sepertinya ada yang bermain saing ya Bu. Pembatas warna itu mungkin ada tujuannya agar anak itu ya dulu kan karakteristik anak itu kan beda-beda ya. Ada yang suka literasi dan ada juga yang suka sains yaitu saya siapkan sesuai dengan minat mereka, minat dan kebutuhan mereka ya Bu ya. Jadi kan anak tidak hanya seni atau cuma literasi, juga mereka ingin bermain percobaan juga ya Bu ya. Biar lebih semangat itu. Iya, saya jadi tidak sabar untuk melihat pembelajarannya besok itu Bu. Luar biasa sekali. Nah, itu tadi tujuannya ya Bu ya. Sekarang kalau saya boleh tahu, area pengembangan yang hendak dicapai ini sendiri apa untuk pembelajaran besok? Itu untuk mengembangkan kemampuan dalam menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami anak, sehingga anak dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Jadi pengembangan, area pengembangan, fokus pengembangan pembelajaran Ibu besok itu Ibu itu ingin menyampaikan materi itu secara jelas, mudah dan anak-anak paham ya Bu ya, sehingga mereka itu bisa menerima dengan baik atau mencapai tujuan pembelajarannya dengan baik. Ya. Oke, kalau strateginya Bu yang dipersiapkan untuk observasi besok untuk pembelajaran? Yang pertama, strategi yang saya siapkan itu tentunya menyusun peralatan pembelajaran tadi ya. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang tentunya menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, dan juga saya menyiapkan kegiatan atau ragam main yang menyenangkan dan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar anak. Jadi strategi yang dipersiapkan pasti RPP itu yang pertama ya, karena pembelajaran atau menyusun perangkat pembelajarannya pastinya yang kreatif, inovatif ya Bu ya, biar anak lebih semangat sebisa mungkin ya, sebisa dan semampu pokoknya bagaimana anak senang ya. Kemudian selain itu juga menggunakan metode yang bervariasi, menyenangkan bagi anak, dan menyiapkan kegiatan atau ragam lain yang menyenangkan dan sesuai kebutuhan belajar anak. Oke, itu tadi dari tujuan materi ya Bu, materi, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang sudah dicapai, strategi, itu semua kan sudah Ibu siapkan sedemikian rupa. Atau dari semua
sesuai dengan yang direncanakan itu ya Bu ya. Kalau mungkin ada bagaimana cara menyelesaikan kekhawatiran Ibu itu tadi agar besok berjalan lancar. Nanti saya coba ice breaking buat anak-anak nanti. Ya mungkin dengan saya ajak ice breaking mereka bisa konsentrasi dan siap untuk menerima pembelajaran. Luar biasa Bu, berarti untuk agar besok anak-anak yang super itu ya bisa semangat, bisa tenang itu dengan memberikan ice breaking kepada mereka agar mereka lebih nyaman, mungkin lebih semangat yang mau lebih siap, lebih siap mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih, sangat luar biasa. Ya, terima kasih Bu Anis ya, sangat luar biasa tadi rencana ya yang sudah direncanakan Bu Anis tadi. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan percakapan kita dari awal tadi ya. Jadi percakapan kita ya hari ini dari awal tadi adalah tentang topik yang akan disampaikan Bu Anis besok yang akan dilaksanakan ketika observasi adalah sumber kehidupan. Kemudian subtopiknya air ya Bu ya, dengan tujuan pembelajaran atau indikator yang ingin dicapai besok adalah anak-anak itu bisa menyampaikan dan bisa memahami pengertian air, sifat air, juga mungkin manfaat air ya Bu ya, dengan berbagai ragam kegiatan main. Selanjutnya anak juga dapat menunjukkan minat pada kegiatan mainnya. Jadi beberapa ragam main yang disiapkan dan anak-anak bisa menunjukkan minat mana yang diminati anak ya, kegiatan mana yang diminati anak. Kemudian anak-anak juga dapat menunjukkan kemampuan berliterasi ya Bu, dengan Bu Anis menyediakan kartu huruf dan juga ada sign-nya juga ya Bu ya, perambatan warna melalui air tadi. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai, jadi fokus pengembangan yang akan hendak diobservasi besok itu yaitu Bu Anis itu bisa menyampaikan materi dengan ragam main yang sesuai kebutuhan anak. Bu Anis juga ingin menyampaikannya secara jelas, mudah, sehingga anak-anak bisa memahami materi tersebut dan dapat mencapai tujuan pembelajaran atau indikator yang hendak dicapai dengan baik gitu ya Bu Anis. Jadi fokusnya di situ ketika Bu Anis menyampaikannya dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Terus untuk strategi yang dipersiapkan tentu saja menyiapkan menyusun perangkat pembelajaran yang kreatif dan inovatif, kemudian juga menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dengan disertai apa Bu Anis? Mungkin menyanyi, bercerita itu ya. Terus selanjutnya menyiapkan kegiatan yang menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Jadi itu adalah strategi yang dipersiapkan untuk besok. Nah, ya semoga ini dari saya apa yang sudah direncanakan dari awal tadi ya sangat luar biasa perencanaannya besok bisa berjalan dengan baik sesuai dengan fokus atau pengembangan yang hendak dicapai dan indikator mana yang akan yang hendak dicapai juga ya Bu Anis ya, itu semoga berjalan dengan lancar observasi. Dan saya terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan ya Bu untuk pra observasi ini. Mungkin pra observasi sudah sampai di sini Bu. Sekali lagi terima kasih dan semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kerjasama. Coba kita lihat. Seperti pola kita buat tadi.
bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Bu Zulfa sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Anis, alhamdulillah pagi nih ya kita sudah di tahap yang ketiga atau tahap akhir dari supervisi akademik ini, yang mana kita sudah melewati 2 tahap, yaitu 2 tahap pra-observasi dan observasi kemarin. Sekarang kita pada tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca observasi. Nah, harapan Bu Anis sendiri nanti ketika percakapan pasca observasi ini apa? Ya, harapan saya itu Bu, kita bisa merefleksikan hasil observasi kemarin, mana yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran pada saat observasi kemarin. Ya, berarti harapan kita sama Bu ya, pasca observasi percakapan ini nanti kita bisa merefleksi kembali dari observasi kemarin apa yang perlu ditingkatkan lagi ya Bu, dengan berbagi pengalaman ya Bu ya, dengan melihat observasi pembelajaran kemarin. Ya. Yang pertama ingin saya tanyakan, perasaan Bu Anis kemarin ketika observasi bagaimana? Kalau itu waduh, campur aduk rasanya. Ya, antara senang, sedih, dan juga grogi terutama. Ya, padahal kan setiap hari saya sudah melaksanakan pembelajaran seperti itu ya. Tapi ketika ada kata observasi itu kok jadi grogi. Sama, berarti sama dengan saya juga ketika diobservasi, padahal setiap hari kan sudah melaksanakan seperti itu Pak, tapi ketika diobservasi pasti ada perasaan grogi, itu ada ya Bu ya. Iya, tapi alhamdulillah sudah terlaksana ya Bu kemarin ya pembelajarannya. Nah, di observasi kemarin Bu Anis kan ketika pra-observasi kan ada tujuan pembelajaran, juga aspek yang ingin dikembangkan. Nah, ketika sudah observasi, apakah tujuan dan aspek yang ingin dikembangkan Bu Anis itu sudah tercapai? Apa yang dirasakan Bu Anis kemarin sudah tercapai apa belum? Alhamdulillah saya rasa itu sudah tercapai Bu, kan, tapi masih banyak yang perlu ditingkatkan kembali. Ya, jadi untuk tujuan dan aspek yang ingin dikembangkan itu sudah tercapai menurut Bu Anis ya, tapi ya perlu dikembangkan ya Bu ya. Kemarin aspek yang ingin dikembangkan Bu Anis kan pada waktu percakapan pra itu kan tentang penyampaian materi. Bu Anis itu bagaimana caranya ya agar bisa dipahami oleh anak dengan kebutuhan belajar, sesuai kebutuhan belajar anak ya Bu ya. Kemudian juga dengan metode, Bu Anis juga ingin menyediakan metode yang menyenangkan bagi anak gitu ya. Model pembelajarannya juga bervariasi, ragam kegiatan bervariasi, itu aspek yang ingin dikembangkan Bu Anis. Alhamdulillah sudah tercapai, tapi perlu ditingkatkan kembali ya Bu ya. Terus ketika pra-observasi kemarin Bu Anis menyampaikan ada kekhawatiran ya, ada kekhawatiran yaitu disiplin waktu. Bagaimana kemarin, apakah kekhawatiran itu terjadi? Iya Bu, kekhawatiran saya itu memang benar-benar terjadi Bu. Ada beberapa anak yang itu super aktif. Akan tetapi setelah saya beri ice breaking itu anak tersebut sudah terkondisikan, akan tetapi ya itu tadi disiplin waktunya masih kurang dan juga molor biasa. Oh iya, berarti kekhawatiran itu terjadi juga yang apa yang dikhawatirkan Bu Anis pada pra observasi, yaitu beberapa anak yang super aktif harus ditenangkan terlebih dahulu dengan ice breaking. Tapi dengan ice breaking tersebut bisa tenang ya anaknya, itu cuma tetap molor untuk disiplin waktunya yaitu ya Bu. Oke. Dan ini Bu Anis, saya akan menyampaikan hasil dari observasi kemarin yang saya catat, yaitu aspek dan strategi pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Anis kemarin. Kan yang pertama itu Bu Anis ingin menyampaikan materi yang dapat dipahami oleh anak sesuai kebutuhan belajar anak. Itu kemarin sudah baik dan sudah terlaksana, cuman perlu ditingkatkan kembali ya Bu ya. Kemudian untuk penggunaan metode yang penggunaan model pembelajaran, media pembelajaran yang beragam,
sesuai minat anak. Itu kemarin yang saya lihat penggunaan modelnya media pembelajarannya itu sudah beragam. Bu Ani sudah menyediakan ragam main sesuai minat anak, model pembelajarannya juga sesuai kebutuhan anak. Akan tetapi cara menyajikannya, menyampaikannya ke anak kemarin bahasanya masih campur aduk. Itu tadi apa karena groginya Bu Anis itu atau bagaimana, itu perlu diperhatikan lagi. Dan juga ada di RPP yang saya lihat, yang RPP yang Bu Anis buat dengan ketika observasi kemarin, ada beberapa yang salah satu apa dua beberapa yang terlewatkan, tidak sesuai di RPP ya Bu ya. Seperti berbagi cerita, di situ di awal itu Bu Anis menulis berbagi cerita, tapi kemarin terlewatkan. Kemudian mengulas materi sebelum masuk ke materi, mengulas materi yang kemarin ya, itu kemarin juga terlewatkan, tidak disampaikan ke anak. Mungkin itu manajemen waktu ya juga masih kurang. Tapi untuk penggunaan metode yang menyenangkan bagi anak itu sudah sangat luar biasa. Baik yang saya lihat kemarin, Bu Anis juga mengajak anak bernyanyi, bercerita itu untuk menyampaikan. Kemudian dengan melihat video juga ya Bu ya. Nah, itu sudah sangat luar biasa menurut saya Bu. Terus pelaksanaan asesmen penilaian kemarin itu yang unik, Bu Anis itu membawa catatan kecil itu, kalau boleh saya tahu apa itu Bu catatan kecilnya itu? Sebenarnya kemarin itu saya membawa catatan kecil itu Bu, untuk menilai anak. Karena kalau saya membawa buku yang besar itu kan kerepotan. Jadi saya membawa catatan kecil, nanti setelah saya menilai anak di catatan kecil itu, nanti akan saya pindah di buku penilaian anak. Baik. Berarti pelaksanaan asesmennya sudah terlaksana ya Bu, dengan membawa catatan kecil, dengan keliling mendampingi anak sambil mencatat perkembangan anak selama proses pembelajaran ya Bu ya. Setelah anak selesai mungkin baru dipindah di lembar penilaian. Berarti sudah terlaksana ya Bu ya. Alhamdulillah sudah baik, cuman ya perlu ada 1-2 yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi ya Bu ya. Dari hasil observasi yang sudah dijalani kemarin ya, mungkin apalagi yang ingin dikembangkan selanjutnya atau rencana pengembangan diri yang akan dikembangkan Bu Anis? Yang pertama mungkin yang akan saya kembangkan itu menerapkan budaya positif agar anak merasa nyaman ketika belajar, dan juga untuk memotivasi semangat belajar anak. Untuk penerapan itu sendiri atau tujuan yang akan dicapai, ukuran keberhasilannya apa Bu? Selalu mengembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai minat dan juga modifikasi lingkungan belajar. Berarti modifikasi lingkungan agar anak-anak nyaman ya Bu dalam pembelajaran. Juga mungkin ada lagi yang selanjutnya itu menerapkan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar anak, yaitu dengan cara memodifikasi strategi pembelajaran dan mengelompokkan kegiatan sesuai minat dan kebutuhan anak. Ya, walaupun kemarin sebenarnya sudah mengelompokkan, tapi mungkin ingin dikembangkan lagi ya Bu, yaitu untuk ukuran keberhasilannya Bu, membantu anak sesuai kebutuhan dan minat anak untuk memenuhi kebutuhan dan juga minat anak. Terus apakah ada lagi yang ingin dikembangkan selain itu rencana pengembangannya? Yang selanjutnya mungkin asesmen Bu, asesmen perkembangan anak, yaitu yang hendak dicapai dapat menentukan penyelesaian masalah yang dihadapi anak dalam pembelajaran. Walaupun untuk asesmen ini sendiri kan Bu Anis tadi sudah bisa permasalahan yang dihadapi, jadi anak-anak yang aktif diberikan itu tadi ya briefing, tapi untuk disiplin waktunya itu ya yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya. Untuk ukuran keberhasilannya Bu, untuk asesmen, anak dapat meningkatkan kemampuan, potensi perkembangan dan pertumbuhan anak itu secara optimal. Luar biasa sekali. Dan dari rencana pengembangan diri itu mungkin ada dukungan yang dari pendukung. Tentu saja pendukung yang pertama itu kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru,
juga wali murid. Jadi pendukungnya kepala sekolah, guru, murid, juga wali murid ya Bu ya, untuk mendukung rencana pengembangan diri Bu Anis. Untuk jangka waktunya mungkin untuk rencana kan itu rencana ya untuk memandiri, mungkin ada jangka waktunya Bu, berapa tahun atau berapa bulan atau berapa minggu? Ya mungkin jangka waktu sampai 1 sampai 2 bulan Bu, insya Allah ya. 1 sampai 2 bulan ya. Iya. Ya semoga terlaksana dengan baik ya Bu. Amin. Untuk pengembangan diri itu memang semua itu kan sebagai pendidik kita harus selalu mengembangkan diri kita ya Bu ya, agar kita dapat agar anak-anak kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, juga apa yang diharapkan oleh wali murid tentunya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Anis, dan ini saya berarti akan menyimpulkan dari percakapan kita hari ini, mulai dari awal tadi sampai rencana pengembangan diri yang akan dilaksanakan Bu Anis selanjutnya. Ini yang pertama tadi saya menanyakan perasaan ketika observasi kemarin, campur aduk, yaitu grogi ya Bu untuk perasaannya. Kemudian ketercapaian tujuan dan aspek pengembangan yang akan dikembangkan tadi Bu Anis bilang sudah tercapai tapi perlu ditingkatkan kembali. Terus kekhawatiran yang dirasakan Bu Anis itu ternyata terjadi juga. Jadi anak-anak yang super aktif itu perlu diberikan ice breaking dan untuk menenangkannya, tapi untuk disiplin waktunya kurang itu kekhawatirannya. Kemudian saya tadi juga sudah menyampaikan hasil observasi yang saya tulis, yang saya catat kemarin, yaitu penyampaian materi yang dapat dipahami oleh anak itu sudah sangat baik, namun perlu ditingkatkan kembali ya Bu ya. Terus untuk penggunaan metode yang menyenangkan bagi anak itu sudah sangat baik sekali dengan ice breaking tadi, anak sudah tenang. Kemudian metode yang Bu Anis gunakan, bercerita, bernyanyi, itu tadi anak-anak menjadi semangat, itu sudah sangat baik. Terus model pembelajaran, media pembelajaran yang beragam yang Bu Anis sediakan itu juga sudah bagus, sudah tersedia semua, cuman penyajiannya ke anak itu perlu ditingkatkan atau diperhatikan lagi agar anak-anak lebih semangat mungkin ya Bu ya, karena grogi tadi. Terus ada RPP, ada beberapa tulisan di RPP itu yang belum terlaksana ya karena groginya Bu Anis atau bagaimana, sampai berbagi cerita dan mengulas itu tadi masih terlewatkan ya Bu Anis ya. Pelaksanaan asesmen sebenarnya sudah terlaksana, tapi ingin dikembangkan lagi sama Bu Anis sesuai dengan apa yang ingin direncanakan. Nah, rencana pengembangan diri yang akan dilakukan Bu Anis selanjutnya, yang pertama tadi penerapan budaya positif ya Bu, dengan tujuan ingin menciptakan kenyamanan belajar, juga memotivasi anak dalam semangat belajarnya. Untuk ukuran keberhasilannya itu nanti memodifikasi lingkungan belajar, juga melaksanakan pembelajaran yang sesuai minat anak. Kemudian aktivitas pengembangan yang selanjutnya adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, yang mana tujuannya agar anak-anak itu untuk memodifikasi strategi materi dan pengelompokan sesuai minat dan kebutuhan anak. Untuk keberhasilannya semuanya untuk membantu memenuhi minat dan kebutuhan anak. Dan yang terakhir untuk rencana pengembangan diri yang ingin dilakukan Bu Anis adalah penerapan asesmen, yang mana Bu Anis ingin bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak dalam pembelajaran. Ukuran keberhasilannya tentunya adalah peningkatan kemampuan, potensi, dan perkembangan pertumbuhan anak secara optimal. Dan dari rencana pengembangan diri itu Bu Anis butuh dukungan, yaitu dari kepala sekolah, rekan guru, murid, juga wali murid, dan akan dilaksanakan ya kurang lebih 1 sampai 2 bulan, insya Allah. Semoga berhasil ya Bu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Anis. Mungkin untuk pasca sampai di sini kita alhamdulillah sudah melewati 3 tahapan. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Anis?
Ya, Bu Zulfa, saya di sini sebagai rekan sejawat Bu Zulfa ya. Ya. Terima kasih karena dengan pengalaman ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Dan semoga kedepannya Bu Zulfa sukses dan pokoknya semangat terus sampai selesai. Amin, terima kasih Bu Anis juga semangat. Saya juga berterima kasih sekali karena Bu Anis sudah mau meluangkan waktu untuk ini berbagi pengalaman juga untuk ini selain pemenuhan tugas saya untuk memenuhi tugas guru penggerak, ini juga bisa menjadi itu tadi pengalaman ya Bu ya, untuk saya, untuk jenengan juga dapat meningkatkan kompetensi kita ya dalam menjadi pendidik yang sebenarnya mungkin Bu ya kalau selama ini ya seperti tadi pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak itu kalau di guru penggerak saya juga baru tahu istilahnya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kita sebenarnya kan sudah melaksanakan tapi istilahnya kan baru ya Bu ya, baru mendengar ini ya. Semoga sukses selalu untuk kita. Terima kasih Bu Anis. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.